Atau mungkin Pak Adrian juga bisa memberi sedikit kiat-kiat awal merintis usahanya. Gitu kan. Oke. Ini sih topik panjang yang mungkin kita perlu live episode kedua ya, yang topiknya khusus berbeda gitu. Iya, cukup menarik Tapi kayaknya nih. tapi saya bisa jawab versi singkatnya gini, apa yang Pak Andika bilang itu sebenarnya benar. Tidak kurang bijak juga untuk kita itu berhenti dari full time job kita untuk mengambil risiko membangun usaha ya, kecuali kita dana daruratnya itu udah yang kayak tadi dibilang lah, 1 tahun gaji, lalu asuransi udah lengkap, instrumen investasi juga sudah mulai terdiversifikasi, itu mungkin masih oke lah untuk kita berhenti dari full time job kita untuk membuka usaha gitu. Jadi kalau misalnya Bapak tanya, sekarang masih mau kerja nih, tapi pengen cari penghasilan tambahan, itu sebenarnya kita masukkan kategori wirausaha atau pengusaha part-time gitu ya. Ada banyak lah industri yang kita bisa kerja sebagai wirausaha part-time. Yang paling viral dan paling populer sudah jelas, jadi agent asuransi gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat sendiri lah konten videonya yang viral, yang cewek-cewek di interview katanya bisa dapat miliaran per bulan. Ya itu paling gampang gitu. Ya kalau mau yang lebih lebih non seperti itu, mungkin ada yang teman-teman merasa asuransi itu kurang gimana gitu ya. Itu sebenarnya paling gampang jualan online gitu, jualan online. Dan saya sering banget dapat pertanyaan karena saya juga punya toko online kan, toko online yang sangat lumayan sukses lah. Kita 1 tahun balik modal. Dan itu saya banyak dapat pertanyaan, industri apa yang lagi cocok kalau kita mau jualan online. Itu saya kasih bocoran gratis, nggak usah bayar apa-apa. Industri baby products sama industri gaya hidup sehat. Itu kalau yang teman-teman mau coba masuk ke market, 2 itu yang lagi booming gitu. Itu kalau mau dagang online gitu. Pilihan lainnya untuk part-time wirausahawan, ya jadi seperti saya, blogger bisa, jadi copywriter, jadi editor video, editor foto, tapi itu butuh kemampuan khusus yang kita mungkin perlu investasi leher ke atas, karena nggak semua orang bisa kan gitu. Jadi memang there's always something for everyone sebenarnya. Selalu ada yang bisa kita ambil lah, selama waktu kita luang gitu. Kendalanya untuk bekerja full time dan menjadi wirausahawan itu sebenarnya di manajemen waktu sih, terutama buat teman-teman yang udah berkeluarga ya gitu, karena akan susah banget kerjanya dari 8 ke 5, itu belum termasuk biaya waktu transportasi, apalagi kalau Jakarta yang macet gitu kan, pulang-pulang udah jam berapa, nggak ada waktu meluangkan sama keluarga, lalu kerja lagi. Sebenarnya concernnya di situ sih, kalau untuk yang udah berkeluarga. Nah, menarik. Berarti kita harus istilahnya kurang bijak ya Pak kalau langsung berpindah haluan jadi full wirausaha tanpa menyiapkan seluruhnya seperti itu ya. Karena mau tidak mau kita harus mengambil risiko yang lebih tinggi kan gitu, sehingga kita bisa wirausaha part-time dengan yang sudah disebutkan Pak Adrian tadi, dan dengan gratis disebutkan juga apa yang sedang booming saat ini. Semoga teman-teman semua bisa mendapat ilmu yang banyak. Dan Mbak Mei, kembali tanya ini Pak, kalau pengen usaha, apakah kita ambil modal nekat itu juga diperlukan? Mungkin lebih ke mental, mungkin ya, mental wirausaha. Gimana ya? Saya memang sering lah dengar, maksudnya peribahasa orang zaman dulu, terutama yang generasi bapak emak kita, bapak ibu saya, yang bilang bahwa memang langkah pertama menjadi pengusaha itu adalah nekat. Mental untuk nekat, untuk kalah gitu. Jadi itu tidak sepenuhnya salah gitu. Tapi kita sebagai orang yang, terutama apalagi nih yang sudah yang ikut live ini kan, yang literasi finansialnya sudah terbuka semua ya, sudah melek lah, yang udah paham lah. Saya rasa modal nekat itu perlu, tapi perencanaan keuangan yang matang juga perlu. Nah, salah satu yang saya pengen highlight ya, terkait gearing dan leverage. Ini yang tadi ada kaitannya tentang minjam utang gitu. Ketika kita mau membuka modal usaha, syukur-syukur kita bisa menggunakan
aset investasi kita dicairkan menjadi modal usaha gitu ya. Tapi sebenarnya tetap lebih untung kalau kita menggunakan leverage dari pendanaan perbankan gitu. Karena anggaplah ya misalnya total return kita setahun investasi itu hebatlah, ikutan B-Trade, ikutan P2P lending, setahun itu mungkin dapat 25% net gitu ya. Syukur-syukur gitu. Lalu kita ngambil kredit usaha dari perbankan gitu ya. Dapatnya 26% per tahun. Anggap kasarnya gitu, saya nggak asumsi compounding gitu ya. Itu kan repot kita ngebayangin compoundingnya. Sehingga net loss-nya dengan asumsi kita punya back to back, dari dalam istilah perbankan sebutannya back to back, anggapnya dana kita pinjam 200 juta yang dijamin yang aset instrumen kita ada 200 juta juga, anggaplah returnnya seperti itu, ada selisih 1%. Kita cuma kehilangan 1% per tahun gitu, karena instrumen investasi kita menghasilkan uang, sedangkan uang yang kita pinjam dari bank tersebut bunganya itu sebagian kebantu oleh return investasi kita. Itu namanya gearing and leverage. Jadi nekat boleh, tapi pikirkan juga hal-hal seperti ini gitu ya. Minjem duitnya berapa dari bank, kita punya jaminannya berapa, lalu jadikan back to back. Jadi tidak memberatkan kita. Karena kalau misalnya kita langsung minjem duit, contoh nih ya, kasus terburuknya nih yang saya tidak rekomendasikan, misalnya langsung cairin semua saham, cairin reksadana, duitnya dipakai untuk modal usaha. Itu mental kita tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Kita mikirin setiap bulan harus bayar utang ke bank, sedangkan bisnis kita belum menghasilkan keuntungan. Itu jadi stres. Dan namanya kita sudah pressure untuk make money, yang ada itu bukannya keputusan kita makin bagus, keputusan kita makin buruk. Itu namanya jadi lingkaran, lingkaran setan kalau saya boleh sedikit ngomong kasar. Duitnya nggak ada, perlu bayar utang, terus mau ekspansi, mau bikin gebrakan marketing pun jadi mikir-mikir karena duitnya seret gitu. Ada satu bisnis saya yang kongsi dengan orang dulu, kongsi itu maksudnya kerjasama ya, partnership gitu. Ada satu bisnis saya yang dalam situasi seperti itu karena pengelolaan keuangannya nggak baik gitu. Jadi apapun pilihan Anda ada sekalian ya, mau jadi pengusaha, monggo silahkan, tapi usahakan perencanaan keuangannya matang gitu. Jangan hajar modal semua investasi dicari untuk jadiin modal, itu kurang bijaksana gitu loh. Berarti kuncinya lebih, yang penting hitungannya ada gitu ya Pak, dihitungkan secara matang, baru kita eksekusi, jangan langsung dan 100% nekat. Itu tentunya risikonya juga cukup tinggi gitu kan, apa yang kita hadapi di depannya. Betul. Nah, betul. Memang mungkin waktunya kurang gitu ya Pak, kalau 1 jam membahas. Iya. Tepat sekali, dan ini udah topik wirausaha soalnya. Saya bisa juga kalau memang mau diminta menjelaskan bisa, cuma mungkin kita next time yang memang 1 jam khusus bahas tentang wirausaha gitu. Betul. Dan Pak Andika juga bilang isinya daging semua. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir itu Pak, yang mungkin juga cukup penting. Mungkin saya juga mengalami gitu ya. Tips dari Pak Adrian untuk orang-orang yang menjadi sandwich generation, gimana Pak? Oke, buat teman-teman yang nggak tahu, sandwich generation itu posisi di mana kita harus menghidupi orang tua kita maupun keturunan kita ya, gitu. Ini betul. Ini fenomena ini bisa terjadi kalau orang tua kita tidak memiliki literasi finansial yang baik dan mereka sudah melewati masa produktif. Nah, itulah alasannya saya kenapa semangat banget menjadi agent of change itu juga, supaya saya sendiri tidak menjadi sandwich generation. Makanya saya mengajarkan orang tua saya untuk mengelola keuangan dengan baik gitu ya, gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang terlanjur nih, itu sebenarnya kalau teman-teman belum menjadi sandwich generation, masih banyak waktu untuk mempersiapkan. Antara lain nih, yang paling penting, orang tua itu dilengkapi dulu dengan asuransi jiwa dan kesehatan. Itu as simple as that gitu ya. Bukan saya nyumpahin teman-teman orang tuanya itu kena sakit atau dipanggil Tuhan, enggak. Tapi justru ketika itu terjadi, teman-teman tidak panik karena nutupin biayanya gimana. Itu first start dulu kalau teman-teman masih punya waktu mempersiapkan. Dalam arti teman-teman belum nikah, belum punya anak,
masih punya orang tua yang mungkin masih bekerja, lakukan itu dulu ya. Yang repot kalau teman-teman udah terlanjur di posisi ini, teman-teman udah punya anak untuk dibiayain sekolah dan orang tua udah nggak bekerja. Nah, ini sangat tricky banget dan tidak ada solusi. Bukan gini, maksudnya bukan saya bilang nggak bisa keluar ya. Tidak ada solusi yang one size fits all. Kita tidak punya rumus master yang setiap orang itu bisa pakai lalu keluar tidak menjadi silent generation lagi. Kita harus lihat kondisi orang-orang ini bagaimana. Tapi saya tetap kasih step pertamanya adalah hilangkan semua utang dulu. Kayak tadi ada yang bilang bebaskan diri dari utang. Itu first step-nya dulu. Karena kalau kita masih fokus ngebayarin utang, apapun yang kita rencana itu keganggu gitu ya. Habis selesai bayar utang, barulah kita kembali ke piramida finansial. Bikin dana darurat, bikin manajemen risiko melalui asuransi, dan dari situ pelan-pelan kita bisa keluar dari silent generation. Solusi saya ini saya yakin banyak yang bilang, Pak, nggak segampang itu, Pak. Nggak segampang itu yang Pak Adrian bilang. Pak Adrian bisa ngomong gitu karena Pak Adrian lahirnya keluarganya mampu. Saya paham. Tapi ada satu cara yang memang kita bisa tempuh jalan terakhir kalau memang teman-teman mau secepat mungkin keluar dari posisi sandwich. Turun level gaya hidup. Ini udah jalan paling gampang. Cara kita keluar hanya dua, meningkatkan pendapatan kita atau menurunkan pengeluaran kita. Masalahnya menambahkan pendapatan itu tidak semudah itu. Tadi kita udah bahas kan, investasi itu bisa kalah, bisa nggak setiap kali menang gitu ya. Bikin usaha juga tidak semudah itu. Cara terbaik kita turun gaya hidup gitu. Yang sebelumnya makan itu sekali 30.000, 40.000, ya jadi 10.000, 20.000. Jadi itu harus ngorbanin gengsi gitu. Kalau teman ngajak makan udah bilang nggak bisa, gue lagi turun gaya hidup gitu. Yang sebelumnya kemana-mana naik taksi, coba pindah jadi kendaraan umum gitu. Yang sebelumnya paket datanya belinya 100.000 per bulan, turun jadi 50.000. Kalau teman-teman masih bilang nggak mungkin, benar-benar saya mohon maaf, itu udah nggak ada lagi solusi lain yang saya bisa pikirkan. Dan saya rasa pun teman-teman mau tanya influencer yang lebih hebat dari saya, kayak Cik Feli lah, Ko Melvin, Pak Dodi, saya rasa mereka ngomongnya sama. Cara termudah kita untuk membereskan finansial kita adalah dengan menurunkan pengeluaran, turun lifestyle. Dan bahkan saya pun yang sudah berhasil mencapai 2 miliar di umur 25 tahun, saya punya loh contingency plan. Kalau sampai benar-benar aset saya itu hilang, cara saya turun lifestyle itu kayak gimana, saya udah punya contingency plan-nya gitu. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Memang tidak semudah itu, dan saya juga nggak bilang mudah, betul. Tapi setidaknya itu saya harap membantu gitu. Ya. Betul. Terima kasih Pak Adrian. Mungkin karena waktu juga yang mungkin terbatas, ya. Terima kasih untuk yang disampaikan. Semoga insight-insight kita pada malam hari ini bisa memberi pencerahan bagi Sobat Bitrate pada malam hari, entah dari perencanaan keuangan, entah mengatasi utang, atau entah menjadi mengatasi cara keluar dari sandwich generation. Dan mungkin ada closing statement dari Pak Adrian. Namun sebelumnya ada komentar dari Bapak atau Ibu Albert. Itu betul, hidup hemat dan ikut asuransi BPJS. Maaf kalau orang miskin BPJS-nya bisa gratis bayar pemerintah. Dan mungkin memang dikatakan Pak Adrian tadi semua memang real gitu ya, betul-betul, sehingga cukup relevan dengan menonton live kita pada malam hari ini, Pak. Mungkin closing statement dari Pak Adrian untuk perencanaan keuangan buat teman-teman semua. Ya, closing statement saya mirip sama opening statement saya. Sebenarnya saya yakin teman-teman di sini nonton, terutama dari yang followers Bitrate itu, sebenarnya saya yakin sudah melek literasi keuangan, dan mungkin banyak dari kalian yang lebih hebat dalam trading investasi saham daripada saya.